Salam kasih bagi seluruh saudara dimanapun berada. Bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dan kita boleh berjumpa dalam renungan harian Toraya Selasa 19 Oktober tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama melalui kitab 1 Samuel pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat 25. Untuk itu, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, firman-Mu adalah pelita bagi kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Kami boleh kuat menjalani kehidupan ini jika firman Tuhan senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, saat ini Tuhan, kami akan merenungkannya bersama-sama. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya hikmat menyertai kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah kepada kami, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat 25. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan yang membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang, lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yeftah, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu,
sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami. Padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan dan melakukannya, sehingga setiap hari kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dicintai karena adil dan jujur. Dikamali belanna kamalamburanna. Saudara yang dikasihi Tuhan, serah terima jabatan menjadi suatu hal yang sangat mengharukan dalam berbagai momen. Apalagi jika seorang pemimpin yang digantikan adalah pemimpin yang baik dan dicintai oleh banyak orang. Mereka semua tentu akan bersedih karena mengingat jasa dan kebaikan pemimpin tersebut. Hal ini juga terjadi pada momen saat Samuel berpamitan kepada seluruh umat Israel. Hal tersebut terjadi karena Israel telah meminta seorang raja yang akan memimpin mereka. Tugas Samuel sebagai hakim akan berakhir dan kepemimpinan akan beralih pada raja. Samuel berpamitan kepada seluruh bangsa Israel sehingga menjadikan suasana haru yang tidak terhindarkan. Saudara, bangsa Israel kembali sadar bahwa mereka sudah melawan Tuhan dengan meminta raja. Padahal mereka tahu bahwa selama
Samuel memimpin mereka. Ia tidak pernah memeras mereka, tidak memperlakukan mereka dengan keras, tidak memungut pajak dari mereka, dan selalu bertindak adil dalam putusannya. Tetapi kemudian Samuel menguatkan mereka bahwa mereka harus taat kepada Allah, agar Allah menolong mereka dan memberkati pemimpin mereka. Samuel meyakinkan mereka bahwa hanya dengan takut akan Tuhanlah, maka pertolongannya akan dinyatakan bagi mereka dan juga kepada pemimpin mereka. Kita semua adalah pemimpin-pemimpin yang baik. Baik bagi diri kita. Kita semua adalah pemimpin. Pemimpin bagi diri kita, bagi keluarga kita, dalam pemerintahan, dalam jemaat, dalam masyarakat, di kantor, atau di berbagai tempat. Kepemimpinan Samuel yang adil dan jujur membuat orang-orang mencintai dan mengasihinya. Mari kita mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan pertolongan Tuhan dalam keadilan dan kejujuran. Amin. Mari bersama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, mulialah nama-Mu di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami, bahwa kami ini adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan angkat dan Tuhan pakai untuk memimpin dengan kasih, dengan keadilan, dengan bijaksana, seperti yang sudah Tuhan teladankan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa hidup seturut dengan teladan yang Tuhan beri, agar kami dalam kehidupan ini senantiasa melakukan kehendak-Mu. Bapa kami dalam kerajaan surga, berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi kehidupan kami. Dalam menata kehidupan berbagai-bagai keadaan yang kami alami, berikanlah kami hikmat dan kemampuan, sehingga kami menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Tuhan topang, kuatkan mereka. Bahkan pakai kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu, gereja Toraja dimanapun berada. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati kami semua, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kiranya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menjalani kehidupan dengan lebih semangat, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Salam.